Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fauzia Butolo. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasa-Nya semata, saya masih diberikan kesempatan, rahmat, umur panjang sampai dengan hari ini. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Semoga rahmat yang bercucuran di pundak beliau, sahabat, keluarga, dan insya Allah akan sampai kepada kita, umatnya yang masih setia mengikuti ajaran beliau. Pertama, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di SD, saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Langsung saja ke pemaparan materi saya mengenai implementasi kurikulum darurat di masa COVID-19. Sejak virus corona menyebar di Indonesia pada awal Maret kemarin, menyebabkan pemerintah segera melakukan tindakan tegas untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Karena pada kasus ini, penyakit yang disebabkan oleh virus corona dapat menyebar secara cepat dan telah banyak memakan korban di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebarannya. Dan sejak pandemi corona melanda Indonesia, Maret kemarin, imbasnya pada keberlangsungan pendidikan Indonesia. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, menyatakan bahwa telah menetapkan kurikulum darurat untuk situasi pandemi virus corona atau COVID-19. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret lalu. Dan dalam proses pembelajaran, peserta didik diminta untuk menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan panduan dari pihak sekolah. PJJ diberlakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ, mempersiapkan kurikulum darurat untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan modul pembelajaran secara spesifik yang dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan PAUD. Selain itu, agar penerapan kurikulum ini dapat berjalan dengan efektif, pihaknya juga melakukan relaksasi kepada tenaga pengajar, artinya guru tidak perlu memenuhi beban kerja selama 12 jam secara normal tatap muka dalam satu pekan. Harapnya hanya dapat lebih fokus memberikan pelajaran secara interaktif. Nah, kurikulum darurat ini diharapkan agar mempermudah proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi seorang guru, orang tua, dan siswa. Selama pada masa pandemi ini, bagi guru dampak kurikulum darurat ini akan menjadi acuan kurikulum yang sederhana serta dapat mengurangi beban mengajar sehingga dapat berfokus pada pendidikan dalam pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kemudian pada siswa, diharapkan siswa tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, dan selain itu siswa juga diharapkan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial. Untuk orang tua, dapat mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah, dan dampak lain dari kurikulum darurat ini diharapkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial guru, orang tua maupun siswa. Kemudian kondisi masa pandemi COVID-19 saat ini memungkinkan untuk pembelajaran dalam jaringan atau daring bagi peserta didik. Kurikulum yang mengacu dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum darurat, di mana kunci keberhasilannya harus ada implementasi terletak pada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua.
Untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19, saat ini lembaga pendidikan menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran daring di tahun ajaran baru, yaitu memanfaatkan e-learning atau pembelajaran elektronik dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Berkaitan dengan materi implementasi kurikulum darurat melalui daring di masa pandemi COVID-19, saya melakukan wawancara bersama dengan guru sekolah dasar, orang tua siswa, dan juga siswa sekolah dasar. Nah, berikut proses wawancara saya. Dari proses wawancara saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu guru SDN Negeri 2 Dalapuli mengenai proses pembelajaran daring. Nah, para guru lebih banyak menggunakan aplikasi via WhatsApp sebab WA itu dianggap lebih mudah untuk pemakaiannya dan sudah familiar di kalangan masyarakat, dan lebih murah untuk pemakaian kuota, yang menjadi salah satu masalah untuk pembelajaran daring, sehingga kita harus pintar-pintarnya untuk menghemat. Dan untuk proses pembelajaran daring sendiri itu guru menyampaikan materi secara satu melalui grup kelas yang telah dibuat, yaitu melampirkan foto buku atau bahan ajar kepada siswa, mengirim video untuk mata pelajaran tertentu, dan biasanya guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan bisa langsung dijawab oleh siswa melalui grup WA tersebut. Kemudian jika siswa belum paham, maka akan dibuka forum diskusi atau tanya jawab bersama guru dan bersama teman lainnya. Setiap kegiatan pembelajaran biasanya guru melakukan video conference dengan siswa untuk memastikan posisi siswa. Kemudian ada hambatan yang dialami guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang menjadi hambatan umum yaitu biasanya tidak semua siswa memiliki HP Android, dan kemudian jaringan yang tidak mendukung, dan ada beberapa guru yang tidak mengerti atau menguasai teknik pembelajaran menggunakan IT. Kemudian untuk pengolahan pembelajaran, dalam memilih bahan yang akan diajarkan, guru harus ekstra penuh untuk menentukan dan menyiapkan bahan ajar atau materi yang sesuai dengan kondisi siswa sekarang dalam belajar daring dan mampu diterima juga. Dan kemudian untuk penilaian pembelajaran, yang penting dalam pelaksanaan belajar, guru tidak bisa menilai perkembangan siswa secara baik dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Akibatnya, pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak adanya pengawasan dari guru. Kemudian ada upaya agar pembelajaran tetap terlaksana di dalam kondisi COVID-19. Agar pembelajaran daring tetap terlaksana, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk bergabung dengan temannya yang memiliki HP Android dan diberi fasilitas kuota dari sekolah sebelum adanya kuota dari Kemendikbud. Dan kemudian untuk sekarang, sekolah SDN 2 Negeri 2 Dalapuli berusaha mengoptimalkan pembelajaran kelompok-kelompok kecil. Siswa diminta untuk membuat kelompok belajar sekitar 3-5 orang, bergabung dan belajar di rumah anggota kelompoknya. Dan dengan begitu, guru mengunjungi siswa di kelompoknya masing-masing dan memantau kegiatan proses pembelajaran kelompok kecil, dan saat membahas materi atau tugas yang telah diberikan guru dan tentunya menerapkan protokol kesehatan. Kemudian saya melakukan wawancara dengan orang tua siswa, yaitu mengenai peran orang tua dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Nah, kini orang tua dalam masa sekarang lebih mengambil peran utama dalam proses kegiatan belajar. Orang tua sebagai fasilitator, yaitu peran orang tua menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk anak seperti buku, gadget, atau paket internet. Dan untuk orang tua harus menyadari bahwa memang pendidikan pertama anak dari lingkungan keluarga, sehingga orang tua harus berusaha sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang
pengembang, dan pengawasan secara spesifik. Kemudian, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anaknya? Pertama, mendampingi anak ketika belajar daring, itu pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui daring, membutuhkan pendampingan bagi anak. Orang tua sebagai guru pendamping berperan menjelaskan materi yang telah disampaikan guru ketika anak belum sepenuhnya memahami materi yang dijelaskan guru, sehingga hal ini agar proses belajar berjalan secara efektif. Kemudian peran kedua itu memberi motivasi dan semangat. Ketika anak mengalami kesulitan belajar di rumah, maka orang tua harus membantu memberi inspirasi kepada anak. Orang tua juga harus menjadi pendorong kepada anak untuk meningkatkan motivasi belajar dan semangat pada anak walaupun pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Kemudian kendala apa yang dihadapi orang tua dalam mendampingi anaknya? Yaitu biasa kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Nah, pemahaman materi oleh orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi itu menjadi kendala yang besar dalam pelaksanaannya, karena menyatakan bahwa selama pembelajaran di rumah atau daring, banyak orang tua yang kurang memahami materi yang diberikan oleh pihak sekolah atau guru. Orang tua menganggap tugas yang diberikan terlihat sangat sulit, sehingga mereka sulit untuk menyampaikan kepada anaknya. Kemudian kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar pada anak mereka. Nah, menumbuhkan minat belajar pada anak menjadi kendala yang dirasakan oleh orang tua. Selama mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19, hal ini menjadi hambatan yang berarti, mengingat bahwa membangun motivasi anak adalah cara yang ampuh dalam membentuk hasil akademis anak yang bagus. Kemudian, untuk orang tua biasanya tidak sabar dalam mendampingi anak belajar. Dalam mendampingi anak belajar, sebenarnya orang tua harus memiliki kesabaran penuh, karena jika tidak, maka akan muncul kekesalan atau anak akan lebih bosan untuk belajar di rumah karena tidak ada pendampingan penuh dari orang tua yang menjadi figur memberi kesabaran kepada anak, sehingga hal ini sangat disayangkan. Orang tua tidak mempunyai kewajiban untuk membentuk, mengarahkan, dan membimbing dan mendidik anak dengan penuh kesabaran. Kemudian pertanyaan untuk siswa itu kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, untuk kesulitan yang dihadapi siswa itu dalam melakukan proses pembelajaran online, yaitu tidak adanya konsentrasi siswa dalam belajar, dan kemudian hambatannya itu siswa tidak bisa bertanya langsung kepada guru yang biasa dilakukan saat tatap muka, dan tidak bisa memahami mata pelajaran secara langsung. Dan kemudian belajar dari rumah ini membutuhkan perjuangan yang cukup tinggi, dan materi yang diberikan guru biasanya siswa tidak paham karena hanya diberikan secara daring dan hanya berupa video, foto, sehingga penjelasan dari guru itu sulit untuk dimengerti. Hal ini dipicu juga dari pemberian tugas kepada siswa yang terlalu banyak, membuat siswa menjadi stres untuk mengerjakannya, sehingga upaya dari guru yaitu mendatangi peserta didik untuk memberikan arahan. Akhir kata dari saya, jangan pernah berhenti belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, sebab masa depan milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sekian, tetap patuhi protokol kesehatan, mematuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.